Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah semata, pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa alam semesta. Solawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga dan sahabatnya. Kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Alama Al-Mansyurfuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Hadits tentang Isra, Mi'raj Nabi. Riwayat tentang perjalanan malam Nabi, dan diangkatnya dia ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah, dan menerima perintah kewajiban salat di 5 waktu, terdapat dalam kitab hadits sahih milik Imam Muslim. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah didatangi burak, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya. Dia bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Dia bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid, dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar, tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu, dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka ditanyakan, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukalah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam, dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Lalu aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril lalu minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan, siapakah kamu? Petik 1. Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah berfirman, dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi darjatnya. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan.
Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-6. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi, naik ke langit ke-7. Jibril meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawabnya, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Petik 1. Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya, Baitul Makmur. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Dia bersabda, ketika dia menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidrah Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indahnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada dia, dengan mewajibkan salat 50 waktu sehari semalam. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihi salam. Dia bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Dia bersabda, salat 50 waktu. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israel dan menguji mereka. Dia bersabda, aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengurangkan 5 waktu salat dari dia. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu salat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Dia bersabda, aku masih saja bola-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa. Sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap salat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, maka itulah 50 salat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkanku malu kepadanya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Perbedaan Isra dan Mi'raj. Seringkali masyarakat menggabungkan Isra Mi'raj menjadi satu peristiwa yang sama. Padahal sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan 2 peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Miraj Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini beliau mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salat 5 waktu. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga, karena ketika inilah salat 5 waktu diwajibkan, dan tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu,
Peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai macam hal yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Alhamdulillahirobbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari syirik kepada Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.